pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Di tempat duduk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu apa ya? Tentang pencemaran lingkungan. Betul, minggu lalu kita membahas tentang pencemaran lingkungan. Hari ini kita juga membahas tentang pencemaran lingkungan, namun lebih ke macam-macamnya. Nah, sekarang Ibu punya kasus. Kalau kalian pernah nggak melihat sungai yang ada sampahnya? Pernah Bu. Pernah ya. Kalau hal seperti itu dinamakan apa ya kira-kira? Kita makan pencemaran lingkungan. Betul. Jadi dari kasus seperti itu dapat kita simpulkan kalau pencemaran lingkungan itu apa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Ya, Hasna, silakan. Zat asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, betul. Zat asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, zat asing seperti apa sih yang dapat mengganggu ekosistem itu? Yaitu zat asing yang dinamakan polutan. Namanya apa? Polutan. Betul, polutan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu nanti memahami pengertian pencemaran lingkungan. Terus nanti memahami macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu nanti menyebutkan faktor penyebab pencemaran air, udara, dan juga tanah. Selanjutnya nanti kalian akan Ibu ajak untuk membuat gagasan lisan tentang pencemaran melalui pengamatan. Nah, yang terakhir yaitu nanti membuat laporan tentang pencemaran melalui pengamatan. Oke, kita masuk materi ya. Oke, kita ada yang tahu nggak macam-macam pencemaran lingkungan itu apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Saya belum. Oke, Hasna, silakan. Air, udara, tanah. Oke, ada 3 pencemaran yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Oke. Di sini Ibu akan memaparkan yaitu nanti pengertian, faktor, dan dampaknya bagi makhluk hidup terutama ya. Nah, pencemaran air ini mempunyai pengertian yaitu masuknya polutan ke dalam air yang kemudian menyebabkan air tidak bisa berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya air itu ya jadi tercemar, kemudian berbau, kemudian berubah warna, seperti itu. Nah, pencemaran air ini mempunyai banyak faktor. Nah, terutama yaitu yang pertama yaitu limbah industri. Nah, air limbah industri ini cenderung berbahaya. Nah, jenis limbah yang berasal dari industri ini dapat berupa limbah organik. Nah, salah satunya yaitu limbah pabrik tekstil. Nah, ini terkenal bau ya, kalau dibuang di air itu menyebabkan bau yang menyengat sekali. Nah, pencemaran melalui limbah industri ini ada contohnya. Nah, contohnya itu pencemaran raksa yang terjadi di Minamata di Jepang. Nah, jadi air lautnya itu tercemar oleh raksa. Nah, setelah itu para nelayan itu memakan ikan yang tercemar itu. Kemudian yang mengakibatkan kerusakan syaraf yang disebut sebagai penyakit Minamata dan menyebabkan 80 orang itu meninggal dunia. Nah, itu salah satu dampaknya ya. Jadi dampaknya bisa sampai kematian jika dikonsumsi terus-menerus dan air itu mengandung senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Itu bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Kalau limbah rumah tangga itu contohnya seperti sampah plastik, terus deterjen. Nah, tadi kan sudah disebutkan macam-macam pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan yang terakhir itu pencemaran tanah. Nah, di sini Ibu akan
memaparkan yaitu nanti pengertian, faktor, dan dampaknya bagi makhluk hidup terutama ya. Nah, pencemaran air ini mempunyai pengertian yaitu masuknya polutan ke dalam air yang kemudian menyebabkan air tidak bisa berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya air itu ya jadi tercemar, kemudian berbau, kemudian berubah warna, seperti itu. Nah, pencemaran air ini mempunyai banyak faktor. Nah, terutama yaitu yang pertama yaitu limbah industri. Nah, air limbah industri ini cenderung berbahaya. Nah, jenis limbah yang berasal dari industri ini dapat berupa limbah organik. Nah, salah satunya yaitu limbah pabrik tekstil. Nah, ini terkenal bau ya, kalau dibuang di air itu menyebabkan bau yang menyengat sekali. Nah, pencemaran melalui limbah industri ini ada contohnya. Nah, contohnya itu pencemaran raksa yang terjadi di Minamata di Jepang. Nah, jadi air lautnya itu tercemar oleh raksa. Nah, setelah itu para nelayan itu memakan ikan yang tercemar itu, kemudian yang mengakibatkan kerusakan syaraf yang disebut sebagai penyakit Minamata dan menyebabkan 80 orang itu meninggal dunia. Nah, itu salah satu dampaknya ya. Jadi dampaknya bisa sampai kematian jika dikonsumsi terus-menerus, dan air itu mengandung senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Itu bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Kalau limbah rumah tangga itu contohnya seperti sampah plastik, terus deterjen, terus setelah itu ya hasil rumah tangga lah intinya, seperti deterjen kan tadi. Nah, jika biasanya kan dibuang ya di sungai atau di selokan, nanti kan mengalirnya tetap ke sungai. Tapi terkadang kalau di kota-kota besar seperti itu sampah plastik seperti itu dibuang di sungai. Nah, menyebabkan banjir dan sungai itu tercemar. Kan biasanya kalau di kota-kota besar itu warnanya menjadi coklat dan baunya tidak sedap. Nah, gitu. Selanjutnya itu limbah pertanian. Nah, ini limbah pertanian juga menjadi faktor pencemaran air juga. Nah, karena akibat dari penggunaan pupuk. Nah, namanya itu pupuknya seperti insektisida dan herbisida. Nah, selain itu juga ada kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk, misalnya urea. Nah, penggunaan pupuk yang berlebihan ini dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, atau danau. Nah, menyebabkan jika suburnya ekosistemnya itu banyak, misalnya ya kalau di sungai-sungai misalnya ada rumput-rumput liar. Nah, seperti itu kan menyebabkan air itu menjadi tidak ada oksigennya dan menyebabkan cahaya itu tuh nggak bisa masuk di dalam air. Nah, ibu nanti akan memberikan gambar, nanti kalian menebak ya, ini termasuk pencemaran apa. Oke. Nah, ini ada yang tahu nih pencemaran apa? Ada, Bu. Andra, silakan. Pencemaran air. Oke, nah ini faktornya apa ya kira-kira? Nah, dari gambar ini kira-kira ini pencemaran apa? Pencemaran air. Nah, ini faktornya kenapa ya kira-kira? Faktornya karena dikarenakan sampah yang menumpuk. Betul, sampah yang menumpuk yang mengakibatkan pencemaran air. Nah, pencemaran air itu, nah gambar selanjutnya ini termasuk pencemaran apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Saya Ya, Hasna, silakan. pencemaran udara, Nah, ini diakibatkan oleh apa ya kalau ini? asap pabrik. Nah, asap pabrik itu termasuk aktivitas manusia. Jadi faktor-faktor pencemaran udara itu ada aktivitas manusia dan aktivitas alam. Kalau aktivitas alam apa berarti? Gunung meletus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini termasuk pencemaran apa ya? Pencemaran tanah. Betul, ini pencemaran tanah yang diakibatkan karena sampah. Nah, selanjutnya
tadi kan sudah Ibu jelaskan ya tadi melalui gambar. Nah, sekarang kalian akan Ibu bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, karena ini jumlah muridnya kelas ini 20 orang, berarti nanti satu kelompoknya itu 5 orang ya, oke? Oke, nanti kalian akan menganalisis 2 gambar, satu kelompok satu gambar. Nah, nanti satu kelompok 1, 2 nanti pakai gambar yang ini, yang 3, 4 yang ini, oke? Paham? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat mengerjakan. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah selesai ya? Tidak, Bu. Oke, nah nanti Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk nanti maju mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh? Boleh. 1. Gambar itu merupakan pencemaran air. Penyebabnya karena aktivitas manusia berupa limbah industri yang berdampak menurunnya kualitas air dan mengganggu kesehatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Tadi kelompok 1 bilang kalau ini pencemaran air, betul ya, pencemaran air. Nah, karena faktornya yaitu aktivitas manusia berupa limbah industri yang dibuang ke sungai, betul. Jadi limbah ini kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini akan mengakibatkan pencemaran air. Nah, ciri-cirinya kalau air itu sudah tercemar itu artinya airnya berbau, berubah warna, dan matinya ikan-ikan yang ada di dalamnya. Jadi kalau dikonsumsi pun ikannya nanti beracun gitu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Gambar itu merupakan pencemaran udara. Penyebabnya karena aktivitas manusia berupa asap kendaraan bermotor yang menyebabkan terganggunya kesehatan, rusaknya lapisan asam. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 tadi bilang kalau ini merupakan pencemaran udara, betul ya, karena aktivitas manusia yaitu asap kendaraan bermotor. Nah, ada juga aktivitas alam yaitu gunung meletus, itu juga bisa. Terus pembakaran sampah, nah itu juga bisa. Jadi yang mengakibatkan itu menipisnya lapisan ozon. Nah, ketika lapisan ozon itu tipis, maka akan terjadi yaitu global warming gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, cukup ya. Nah, jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu pengertian dari pencemaran lingkungan yaitu sesuatu zat asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, tadi juga ada macam-macam pencemaran yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Oke. Untuk nanti di rumah Ibu ada tugas nanti ya dikerjakan di rumah masing-masing. Besok minggu depan kita bahas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.